Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa tabi'u tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Hadirin jamaah salat maghrib, akramakumullah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada salat maghrib yang kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayahnya kepada kita, masih memberikan karunia-Nya kepada kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang di sana, yang di luar masjid maupun di luar musola, banyak yang mereka ini sibuk dengan perdagangan mereka, sibuk dengan dunia mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada mereka. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Ini tanda khusus kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin memilih kita untuk menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, akramakumullah, hafizakumullah. Dulu ada seorang anak, yaitu anak kecil, yaitu yang bernama Ibrahim. Anak kecil nama Ibrahim ini dulu ayahnya adalah seorang penyembah berhala. Karena saking bencinya anak kepada berhala tersebut, pada suatu hari berhala-berhala tersebut dihancurkan oleh anak kecil tersebut. Anak kecil tadi namanya siapa? Setelah berhala-berhala dihancurkan, maka orang tuanya marah kepada anak tadi. Dan orang-orang yang menyembah berhala pun marah kepada anak kecil tadi. Akhirnya anak kecil tadi dipanggil, didiskusi, diintrospeksi oleh orang-orang yang meyakini bahwasanya Tuhan mereka adalah berhala. Mereka menyembah berhala, mereka sujud kepada berhala, mereka minta pertolongan kepada berhala. Pada suatu saat berhalanya itu dihancurkan oleh anak kecil tadi. Maka anak kecil tadi dipanggil, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala ini? Tidak. Nabi Ibrahim mengakunya tidak. Maka Nabi Ibrahim menjawab, tanyakan kepada berhala tersebut, kepada Tuhan itu. Masih ada satu berhala yang belum dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih meninggalkan alat yang untuk menghancurkannya digantungkan kepada berhala yang besar tadi. Dihancurkannya dengan kapak. Maka Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan berhala tadi? Tanya saja kepada Tuhan kalian, yaitu yang ada kapak di lehernya berhala tadi. Maka orang-orang yang menyembah berhala tadi bingung, bagaimana bisa saya tanya kepada patung sedangkan dia tidak bisa berbicara? Bagaimana juga mungkin patung bisa menghancurkan, dia saja tidak bisa bergerak? Maka Nabi Ibrahim juga bilang kepadanya, kalau berhala tidak bisa berbicara, kalau
berhala tidak bisa bergerak, kenapa kamu sembah? Maka lama-kelamaan mereka ini marah, tidak mau ngaku kepada Nabi Ibrahim, tidak mau ngaku kepadanya. Akhirnya sampai terdengar di telinga sang raja. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil dan tetap saja tidak mau mengaku. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum oleh raja tersebut dan juga sependuduk kerajaan. Hukumannya apa kepada Nabi Ibrahim yang setimpal, yaitu Nabi Ibrahim ingin dibunuh. Dibunuhnya dengan cara dibakar. Maka Nabi Ibrahim yang kecil tadi akan dibakar oleh Raja Namrud dan juga bala tentaranya. Disediakannya kobaran-kobaran api, bahkan dikatakan kayunya tadi itu mencarinya pun bertahun-tahun. Dikumpulkan sudah menjadi satu, sudah menjadi banyak, dan dinyalakan api pada kayu tersebut. Setelah api menyala, maka Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan dilemparkan ke dalam api dengan menggunakan manjanik, yaitu dengan ketapel raksasa. Ada juga ada yang mengatakan Nabi Ibrahim diikat dan diletakkan di atas kayu, baru dinyalakan. Ketika Nabi Ibrahim telah dinyalakan apinya untuk membakar Nabi Ibrahim, akan tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Tapi Nabi Ibrahim mendapatkan kedinginan di dalam api tersebut, karena Nabi Ibrahim keyakinan bahwasanya yang mendatangkan dingin, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan kecelakaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim seorang anak kecil sudah mengetahui siapa Tuhannya. Nabi Ibrahim seorang anak kecil sudah tahu siapa yang mendatangkan pertolongan, siapa yang mendapatkan bencana. Maka setelah dibakar 40 hari lamanya, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Maka Nabi Ibrahim ini heran, siapa yang bisa menyelamatkanku, siapa yang bisa menolongku. Maka ketika suatu hari Nabi Ibrahim ini mendatangi waktu pagi, maka datanglah sebuah matahari. Maka Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku, ini lebih besar daripada malam, ini lebih besar daripada bulan, ini lebih besar daripada bintang-bintang. Maka ketika matahari sudah tenggelam, maka Nabi Ibrahim ini mengatakan, tidak, Tuhanku tidak mati, Tuhanku tidak hilang, Tuhanku akan selalu ada. Ketika datang malam, terlihat bintang, terlihat bulan, Nabi Ibrahim juga mengatakan, ini adalah Tuhanku. Ketika datang waktu pagi, bulan, bintang tidak ada, maka Nabi Ibrahim juga mengatakan, tidak, Tuhanku tidak mati, Tuhanku tidak hilang, Tuhanku adalah yang menghidupkan, Tuhanku adalah yang mematikan, dia kekal selama-lamanya. Dan mengetahui bahwasanya Tuhannya Nabi Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, dari sejak kecil Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu kepada Nabi Ibrahim. Dari sejak kecil Allah Subhanahu wa taala telah memahamkan Nabi Ibrahim. Maka kalau ada anak kecil sudah mau belajar agama, sudah mau ke masjid, bagaimana kita jaga anak-anak kecil tersebut sampai tua menanti? Insyaallah gitu. Kalau di masjid, di musola, anak-anak kecil ini bermain, yang tua mungkin terasa terganggu. Tidak, dulu ada sebuah kisah, sebuah cerita yang mana anak kecil ini mengadu kepada ibunya, Bu, saya tidak mau sholat ke masjid. Lantas ibunya bertanya, mengapa kamu tidak mau sholat ke masjid, nak? Di masjid ramai, di masjid banyak orang yang bermain-main, di masjid banyak orang yang berbicara. Dia merasa terganggu sholatnya. Kata ibu, baiklah nak. Akhirnya ibu memerintahkan anak tadi dengan membawa sebuah gelas yang penuh dengan air. Dengan membawa sebuah gelas yang penuh dengan air untuk mengelilingi masjid. Kalau gitu kamu bawa keliling ini air, keliling masjid nak. Jangan sampai ada yang tumpah satu tetes pun. Dengan gelas penuh, dengan rasa takut anak tadi kena marah ibunya, dengan rasa ingin menyenangkan ibunya, akhirnya anak tadi melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Sehingga cerita anak tadi mengerjakan keliling masjid, tidak ada yang tumpah satu tetes pun, menghadap kepada ibunya. Ibunya bertanya, sudahkah nak? Sudah Bu. Apakah ada yang satu tetes jatuh? Tidak ada. Kemudian ibunya bertanya lagi, apakah kamu mendapati di masjid banyak yang main-main? Apakah kamu mendapati di masjid banyak orang yang berbicara?
Anaknya menjawab, tidak. Kenapa kamu tidak mendapati itu semua? Karena saya tawajuh kepada air, karena saya takut ada tumbah sedikit dari air tersebut, karena saya ingin menyenangkan ibu saya, sehingga saya tawajuhnya kepada air tersebut, fokusnya kepada air tersebut. Begitu juga jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, kalau kita merasa terganggu dengan anak kecil yang ada di masjid, masih merasa banyak yang berbicara di masjid ketika sholat, berarti kita ini masih belum tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tawajuh kepada suatu benda, suatu perkara, seperti anak kecil tadi, yaitu tawajuhnya kepada gelas, maka tidak ada terdengar oleh suara dia, tidak ada terdengar dalam telinga dia, tidak terlihat oleh pandangan mata dia. Itu juga kita kalau sudah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, telinga kita seolah-olah tertutup, mata kita seolah-olah tertutup, yaitu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum, ya Allah a'lam. Hadirin jamaah salat maghrib akramakumullah fitakumullah. Rasulullah SAW sabdakan, adibu auladakum ala salasi fisolin, hubbi nabiikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Yaitu ajarilah oleh kalian anak-anak kalian ala salasi fisolin, atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiikum, cintai nabi kalian, yaitu nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa hubbi ahli baitihi, dan cinta pada keluarga beliau, anak cucu beliau, zuriah-zuriah beliau. Wa qiraatil Qur'an, dan juga untuk cinta belajar Al-Qur'an. Alhamdulillah di musola Al-Qasim sudah terdiri majelis-majelis ilmu, dan juga sudah wujud perjanjian, dan juga sudah berwujud perjanjian, yaitu sholawat. Kalau bahasa enaknya sholawat, yaitu mengirimkan sholawat kepada baginda Rasulullah, dan juga memuji-muji Rasulullah. Dan secara tidak langsung kita ini sudah kenal kepada Nabi kita, tinggal kita ini mencintainya. Yaitu cintanya bagaimana? Yaitu Rasulullah SAW, apa yang beliau amalkan, apa yang beliau lakukan, bagaimana kita juga amalkan, kita juga lakukan. Apa yang beliau lakukan, yaitu dari keluar rumah beliau, dari masuk rumah beliau, itu semuanya ada aturannya, yaitu keluar rumah dengan baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian masuk rumah juga masuk dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika keluar masjid juga baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk masjid juga dengan baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita hidupkan apa yang Rasulullah SAW dulu hidupkan, yaitu kita belajar doa bangun tidur. Yang sudah hafal? Hafal doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kalau doa mau tidur, bismika Allahumma ya. Alhamdulillah. Makanya sudah hafal, pripun diamalkan, insyaallah. Dan nanti yang belum tahu bisa bertanya kepada teman kita, ustadz kita. Insyaallah ya. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi, dan juga cinta kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi yaitu anak cucu beliau, zuriah-zuriah beliau, habaib-habaib, yaitu syarif-syarifah yang masih hidup di kalangan kita. Maka bagaimana kita cinta juga kepada mereka. Kalau bisa kita sowan kepada mereka dengan membawa sesuatu agar sesuatu tersebut dapat meridhokan Allah SWT dan meridhokan baginda Rasulullah SAW. Wa qiraatil Qur'an, dan juga belajar dan ajarkan kepada anak kalian membaca Al-Qur'an.
Ini kalau kita ajarkan anak kita untuk mengaji, untuk belajar Al-Quran, kita juga akan mendapatkan pahala tersebut. Maka ada sebuah cerita yang mana ada seorang anak kecilnya sudah mahir dalam Al-Quran. Anak-anaknya sudah hafal Al-Quran, anak kecilnya sudah hafal Al-Quran juga. Maka ditanya oleh seseorang, bagaimana caramu bisa mengajarkan Al-Quran kepada anakmu? Maka dijawab, ketika belajar ngomong, itu saya ajarkan dengan membaca Al-Quran. Saya lafadzkan Al-Quran dekat dia. Saya ajarkan ngomong dengan Al-Quran, Bismillah, ikut Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ikut Rahmanirrahim. Kemudian baca surat-surat pendek juga kadang ikut dengan surat-surat pendek. Maka dilatih sejak dini, yaitu sejak mulai berbicara. Maka anak-anaknya pun langsung hafal Al-Quran semuanya. Dari yang kecil lulus SD mungkin sudah hafal, ada yang sudah dewasa juga sudah hafal. Itu karena sering-sering membacakan Al-Quran kepada anak. Maka di antara kita, di kalangan kita ingin anak-anak kita juga hafal Al-Quran. Nggih napa mboten? Nggih. Maka bagaimana di rumah kita ajarkan Al-Quran sebisa kita, walaupun surat pendek, walaupun ayat kursi, maka itu akan menjadi jariah kepada kita, yaitu akan menjadikan pahala bagi kita. Rasulullah sabdakan, idza mata ibnu Adam inqata'at kullu amalih illa salasa. Apabila anak Adam ini mati, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang pertama sedekah jariyah, yaitu kita membangun sumur, kemudian airnya dimanfaatkan oleh orang banyak, itu juga termasuk sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat kepadanya, itu mengajarkan agama kepada anak kita, mengajarkan agama kepada tetangga-tetangga kita, mengajarkan agama kepada ponakan-ponakan kita, itu juga akan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Yang ketiga adalah waladun soleh, yaitu anak yang soleh, baik soleh maupun solehat. Kalau anak soleh, kalau kita mati, maka kita akan mendapatkan pahala anak kita. Kalau anak kita soleh. Tapi kalau anak kita tidak soleh, maka naudzubillah takutnya akan memberatkan hisab kita di akhirat. Nanti akan ditanya, kenapa anakmu tidak kamu ajari ngaji? Ditanya makin berat di pertanggungan akhirat kelak. Tapi kalau anak kita soleh, kita malah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebab anak kita. Maka kalau anaknya tidak soleh, walaupun anaknya seorang nabi pun di akhirat kelak tidak akan mendapatkan syafaat nabi. Yaitu ada kisah Nabi Nuh alaihissalam yang mana ketika musim banjir yang begitu besar, maka anaknya ini disuruh naik kapal tidak mau, malah anaknya ini membantah. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan berlari menuju bukit atau menuju gunung yang dapat menyelamatkanku minal ma'i dari air. Maka Nabi Nuh menjawab, qala la asima hadzal yaum illa man rahim. Tidak ada yang selamat pada hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepadanya. Ini seorang anak nabi, seorang nabi, dia ini tidak bisa mensyafaati anaknya kelak di akhirat. Maka setelah kejadian tersebut, Nabi Nuh ini berdoa, ya Allah, jika kalau tidak selamat di dunia, saya ingin anakku nanti selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidak, innahu amalun ghairu soleh, sesungguhnya anakmu itu tidak mau beramal soleh. Bisa kita ambil pelajaran bahwasanya orang tua yang soleh ini tidak bisa memberikan syafaat kepada anaknya yang tidak soleh. Begitu juga sebaliknya, anak yang soleh walaupun orang tua yang tidak soleh nanti juga
dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syafaat bagi orang yang tidak beriman. Dan syafaat itu hanya untuk orang-orang iman saja. Maka hadirin wal hadirat, yang ketiga yaitu anak soleh, bagaimana kita ajarkan anak-anak kita, kita perintahkan anak-anak kita, kita didik anak-anak kita untuk mau mengaji, untuk mau pergi ke masjid, untuk mau membaca Al-Quran, untuk kesibukan-kesibukan dengan agama, untuk kesibukan-kesibukan dengan mengamalkan agama, yaitu ada majelis-majelis ngaji, majelis-majelis taklim, bagaimana kita ajari anak kita untuk bisa hadir. Majelis-majelis selawat juga kalau bisa bagaimana kita hadir ke majelis selawat tersebut. Itu menunjukkan kalau kita ini cinta kepada Rasulullah dan juga kepada ahli baitnya. Dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kehadiran jamaah sholat maghrib, maka generasi-generasi yang sekarang, anak-anak kecil sekarang, ini juga akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Orang tua juga menginginkan bagaimana ketika mati kelak yang mensolatkan jenazah adalah anaknya, yang memandikan jenazah adalah anaknya, yang memasukkan ke liang lahat adalah anaknya, yang memimpin tahlil adalah anaknya. Nggih napa mboten? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana anak kita didik untuk dalam majelis-majelis agama, majelis-majelis ilmu, sehingga ketika dewasa kelak tidak lupa kepada kita dan juga tidak lupa kepada orang tua dan juga tetangga-tetangganya. Maka bagaimana yang sudah ngaji diistiqomahkan, yang belum ngaji bagaimana kita perintahkan untuk mau mengaji. Insyaallah. Ya, mungkin sekian kan sakit kalau sampai akan kurang lebih nyuwun ngapunten. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.